Shalom anak muda yang dikasihi dalam nama Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya setiap kita masih tetap semangat, antusias, dan luar biasa. Nah, teman-teman dikasihi dalam nama Tuhan, saat ini saya mau membagikan kepada kita semuanya bukan renungan firman Tuhan, tapi berbicara mengenai 4 musim kehidupan manusia. Nah, saya dapatkan topik ini ketika saya mengikuti seminar dari Bapak Andreas yang begitu luar biasa. Nah, pikiran saya terbuka dan gairah saya untuk membagikan ini kepada generasi muda itu sangat menyala-nyala, sehingga saya permisi untuk saya men-sharingkan tentang 4 musim ini lewat video yang saya buat saat ini, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Nah, teman-teman, kalau firman Tuhan berkata bahwa kehidupan manusia itu berkisar 60 sampai 80 tahun. Selebihnya itu adalah bonus. Memang ada orang yang usia sampai 90, ada yang 100 tahun. Tapi Alkitab mencatat mungkin kehidupan manusia itu 60 sampai 80 tahun saja. Nah, saat ini teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, saya mau menyampaikan di dalam usia 60 sampai 80 tahun ini ada 4 musim atau 4 periode di dalam kehidupan kita. Ketika saya mendengar ini, teman-teman, memang sepertinya saya merasa bahwa kehidupan saya ini udah terlambat kayaknya gitu. Tetapi saya berkata bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang ada adalah terlalu cepat untuk kita menyerah, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Nah, yang pertama yaitu adalah musim dingin. Nah, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, musim dingin ini digambarkan dari usia 0 sampai 20 tahun. Saya nggak tahu berapa banyak yang mendengar dan masih dalam skala usia 0 sampai 20 tahun. Nah, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, apa arti musim dingin ini, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan? Kalau digambarkan sebuah pohon, di dalam musim dingin itu tidak terjadi apa-apa, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, belum menghasilkan apa-apa. Seperti itu ya. Nah, di dalam kehidupan kita 0 sampai 20 tahun, kalau engkau saat ini mungkin merasa belum ada penghasilanmu, belum ada pekerjaanmu, jangan merasa minder. Karena apa? Memang di usia 0 sampai 20 tahun ini kita memang sedang mengalami yang namanya musim dingin. Nah, di usia ini pada umumnya memang manusia belum memiliki pekerjaan. Ya, memang kalau di usia di zaman sekarang ini ada orang yang kuliah sambil bekerja, yaitu berbeda. Biasanya orang yang melakukan itu dikarenakan ada sebuah tuntutan yang berbeda. Mungkin pengen kuliah tapi orang tuanya tidak mampu, pengen belajar tapi orang tuanya tidak mampu, sehingga ada tuntutan mereka harus bekerja. Nah, tetapi bagi kita yang mungkin belum mendapatkan atau tidak mengalami hal-hal yang demikian, mari kita pakai di usia 0 sampai 20 tahun ini memiliki sebuah fokus. Apa, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan? Yaitu marilah kita berfokus belajar dan menemukan potensi dalam diri kita. Makanya biasanya orang yang berkuliah sambil bekerja, yang dilakukan apa, teman-teman? Ya, asal ada pekerjaan, yang penting bisa mencukupi kebutuhan atau untuk mencukupi biaya kuliahnya, mereka terima. Asal bisa mengatur waktunya, mereka terima pekerjaan apapun itu. Tidak salah, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Tapi di usia 0 sampai 20, seharusnya fokus kita adalah menjadi orang yang belajar dan menemukan potensi dalam diri kita. Nah, kalau saat ini kau berada di usia 0 sampai 20, temukan potensi dalam kehidupanmu. Karunia apa, talenta apa yang Tuhan percayakan kepadamu, bakat apa, rancangan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Nah, kalau engkau sudah lewat, bahkan engkau belum menemukan tujuan hidupmu, ayo kembali merenungkan kenapa kamu belum menemukan tujuan hidupmu selama 0 sampai 20 tahun. Mungkin kau sekolah main-main, mungkin kau kuliah bermain-main, tidak serius, sehingga kau tidak menemukan siapa dirimu sebenarnya, apa yang menjadi potensi dalam dirimu sebenarnya. Saya percaya setiap kita pasti pernah mendengar dikatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita pasti memiliki potensi yang berbeda dengan orang lain. Teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, jangan ikut-ikutan di usia 0 sampai 20 tahun. Nah, musim yang kedua, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, yaitu musim semi. Itu antara umur 20 sampai 40 tahun. Nah, usia 20 sampai 40 tahun ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu 20 sampai 30 tahun, yaitu mereka mulai belajar berkarir dan menentukan tujuan hidupnya. Nah, kalau kita saat ini berada di usia 20 sampai 30 tahun, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, seharusnya engkau harus sudah mulai menghasilkan sesuatu saat ini. Adakah di antara kita yang mendengar usia 20 sampai 30 dan belum punya penghasilan, masih pengangguran, dan kemudian berkata tidak mendapatkan pekerjaan kembali
Ke 0 sampai 20 kamu menemukan potensimu tidak? Karena ketika kamu menemukan potensi dalam kehidupanmu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghasilkan di usia 20 sampai 40. Makanya kehidupan kita sangat bertalian. Sekali kita bermain-main dalam satu musim, maka untuk melangkah ke musim selanjutnya, kita akan mengalami kesulitan. Makanya saya tadi berkata di awal, wah sepertinya saya sudah terlambat. Kenapa? Karena saya baru mengerti 4 musim ini setelah saya usia 33 tahun, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Dan saya merasa juga sudah banyak waktu yang saya sia-siakan. 20 sampai 30 itu masanya engkau mulai, oh mungkin kamu menemukan potensimu selama 0 sampai 20 ini, maka kamu mulai mencoba. Di sini mungkin engkau pernah gagal, engkau pernah salah train, engkau salah mencoba, engkau salah melangkah. Ada masa 10 tahun. Nah, usia 30 sampai 40 tahun itu kita sudah memiliki sebuah kematangan. Kita memiliki masa depan yang cerah. Sudah memiliki tujuan hidup yang jelas. Adakah di antara kita yang sudah usia 30 sampai 40 dan sampai saat ini masih belum menemukan tujuan hidupnya? Masih bingung mau kemana langkah hidupnya? Masih mau kemana arah hidupnya? Masih bingung dengan dirimu? Nah teman-teman, ayo flashback lagi apa yang sudah kamu lewatkan di masa-masa musim-musim sebelum-sebelumnya. Ketika kita mampu mengejar di musim-musim sebelumnya, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, maka kita akan kembali menata di saat ini. Makanya saya katakan, wah saya harus segera membuat video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Selanjutnya teman-teman ada musim panen, yaitu usia 40 sampai 60 tahun. Di usia ini kita akan mengalami puncak kejayaan. Kita yang berhasil di musim 1, 2, dan 3 tadi, di musim yang keempat ini, usia 40 sampai 60, kita akan menjadi orang yang lebih matang lagi. Kalau engkau menjadi seorang pengusaha, engkau menjadi seorang pengusaha yang matang di dalam usia ini. Engkau akan menjadi, kalau kamu berhasil di periode 1 dan 3, maka di musim ini kamu akan menjadi orang yang lebih besar lagi. Ya memang mungkin kita bisa berkata, realitanya bang, ada orang yang di usia itu justru malah jatuh, malah terpuruk. Nah itu ada faktor-faktor yang lain. Makanya saya katakan tadi ada 4 musim, ada sesuatu yang idealnya harusnya terjadi. Teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, maka ini juga bukan hanya sebatas menjadi acuan, tapi ini sebatas untuk mereview, merefleksi kepada kehidupan kita. Kita sudah masuk ke musim berapa dan apa yang sudah kita capai saat ini di dalam 4 musim ini, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Usia 40 sampai 60 ini harusnya kita jadi musim yang benar-benar produktif panen. Nah, kalau kamu benar-benar mengalami musim ini, kalau kita mengalami benar-benar musim ini, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, ayo pergunakan banyak karya-karyamu ini untuk memberkati orang lain. Musim yang terakhir, musim yang keempat, yaitu musim gugur, yaitu di usia 60 sampai 80 tahun. Nah, orang-orang biasanya pada musim ini mulai pensiun kan seperti itu ya, makanya disebut musim gugur. Mulai menurun, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Memang juga di sini juga kita bisa berkata, "Bang, realitanya ada orang usia 60 sampai 65, nah 70 tahun malah dia lagi naik posisinya." Bener, secara karir, secara posisi bisa saja naik karena mungkin faktor senioritas tadi. Usianya senior, dia bisa menjadi penasehat, dia bisa menjadi seorang pemimpin, top leader karena dia pasti disegani dengan usianya. Namun kita perlu tahu, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, secara fisik dia pasti menurun. Ada orang usia 60 sampai 70 masih semangat luar biasa gitu ya, semangatnya ada, tapi tubuhnya udah nggak kuat lagi. Wah masih punya, ayo kita begini, kita melakukan ini, kita harus melakukan begini, bekerja begini, begitu dan begitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa fisik mereka sudah mulai lemah. Makanya sebagai orang muda kadang-kadang kita berkata, Allah itu cuma semangat ngomong doang. Hidupnya, buktinya sudah nggak ada apa-apa. Iya karena mungkin sudah fisiknya nggak mampu. Kita nggak boleh mengecas orang tua kita seperti itu. Karena memang dia mengalami musim itu, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Nah, di periode ini kita tidak akan seenergik yang dulu-dulu lagi. Nah oleh karena itu ada 4 musim yang kita pelajari pada hari ini. Biarlah ini menjadi berkat dan ini memotivasi kepada generasi muda supaya kita menjadi generasi muda yang berhasil. Kita mengerti, oh ternyata ada musim-musimnya. Tujuannya apa? Bukan untuk mengukur keberhasilan kita, bukan untuk mengukur keberhasilan orang lain, tapi kita mulai menggunakan waktu demi waktu itu dengan baik. Dan ini sedang kita melakukan firman Tuhan, berjaga-jagalah. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Sekali kehilangan kita satu musim, sekali kita kehilangan
membuang waktu dalam satu musim, maka kita akan sulit untuk mengejar musim-musim selanjutnya, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Sebagai kata penutup, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Mungkin ada di antara kita seperti yang saya rasakan, wah udah terlambat aku. Wah aku udah usia sekian tapi aku belum menjadi apa-apa. Saya mau berkata, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang ada kata terlalu cepat untuk kamu menyerah dan berkata, aku gagal. Bangkitlah generasi muda, perjuangkan masa depanmu, karena Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah merencanakan, tapi kita perlu bekerja keras, tapi kita perlu melakukan sesuatu untuk menggapai masa depan yang Tuhan sediakan untuk kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.